Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya adamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah, tentu di kesempatan yang sangat berbahagia ini tidak ada ucapan atau kalimat mengawali khutbah kita pada kesempatan ini kecuali kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita bisa kita lihat pada kesempatan berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat sekarang ini atau detik ini, di hari Jumat ini, kita masih diberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dalam artian bahwa kita masih dipanjangkan umur, masih diberikan kesempatan kepada kita sekalian di dalam kehidupan kita, keseharian kita ini untuk senantiasa melaksanakan tidak lain adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita yang harus kita laksanakan, yakni adalah sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Merugi jemaah yang berbahagia, kalian di Jumat kali ini kembali lagi tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Di samping dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sengaja dia tidak melaksanakannya, tidak ada unsur lain, dan dia tidak mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda yang Allah janjikan kepada kita sekalian bagi orang-orang yang melaksanakan daripada ibadah sholat Jumat ini. Namun demikian, hadirin yang berbahagia, senantiasa kita menyampaikan, mengingatkan kepada kita sekalian, jangan lupa tetap kita mendoakan saudara-saudara kita agar dia tetap melaksanakan, diberi kekuatan untuk melaksanakan daripada ibadah sholat Jumat ini. Salawat dan salam kita haturkan kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah di hari Jumat ini kita tetap istiqomah, senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Tentu salah satu di antaranya kalau kita ingin mengamalkan adalah jangan lupa berselawat kepada Nabi di hari Jumat itu sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Seolah kita melaksanakan daripada ibadah ini, maka Rasulullah SAW di hari akhir nanti mudah-mudahan dia memberikan syafaat kepada kita sekalian. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini izinkanlah kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul
melaksanakan sholat 5 waktu kesehariannya, tapi dia tetap masuk neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seperti halnya kita sudah ketahui insyaallah bahwa dalam hadis riwayat Baihaqi itu dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Awal ma yusabu bil abdi yaumal qiyamati shalah, fa in shalat sayru amalihi wa in fasadat fasada sayru amalihi." Yang pertama kata Rasulullah SAW yang akan diperiksa di dalam kehidupan kita ini setelah kita meninggal nanti adalah kembali kepada perkara sholat. Kalau sholat kita bagus dalam kehidupan keseharian kita, selama kita masih hidup di dunia, maka seluruh amalan yang pernah kita lakukan, maka itu termasuk puasa yang kita laksanakan di bulan Syawal atau di bulan Zulkaidah atau di bulan Zulhijjah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melaksanakan puasa atau sedekah-sedekah yang kita lakukan, bahkan seluruh amal yang pernah kita lakukan, maka insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala manakala sholat yang kita laksanakan secara rutin itu betul-betul kita laksanakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan kita tinggalkan sholat ini, kita laksanakan sholat, tapi masih banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak sesuai daripada ajaran agama Islam kita cintai ini, maka disitulah kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan dicampakkan di hari kiamat nanti, di hari akhir, manakala kita tidak dari sekarang bersungguh-sungguh memperhatikan daripada sholat itu sendiri. Bukankah dalam Al-Quran dijelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar, sesungguhnya sholat itu dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan manakala dalam kehidupan kita masih timbul atau masih muncul atau masih sengaja kita melakukan ibadah sifatnya melanggar daripada agama Islam, ajaran agama Islam, maka inilah yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa itulah nantinya akan dicampakkan di neraka nanti. Apa-apa saja jemaah Jumat yang berbahagia, ketika seseorang rajin sholat tapi masih dia dicampakkan di neraka itu. Pertama, dia rajin sholat di dalam kehidupannya, tapi dalam kehidupan pula dia masih sering berdusta. Dia sering berjanji, ada usaha yang dia lakukan, kegiatan dia lakukan ketika dia berhubungan dengan saudaranya, kaum muslimin dan muslimat, ada perjanjian di dalamnya, maka terkadang dia abaikan janji tersebut, menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupannya, sehingga dianggap itu adalah merupakan kebiasaan hidupnya yang merupakan bertentangan daripada agama yang kita cintai, yakni adalah agama Islam. Jelas kalau kita perhatikan semacam ini, maka dia termasuk salah satu orang atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pendusta. Banyak di dalam Al-Quran dijelaskan itu terkait dengan janji. Dia hianat, dia berkata dia dusta, yang jelas tidak menepati janji. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis dijelaskan yang artinya bahwa manakala dalam kehidupan kita ingin selamat dari semua aktivitas
kegiatan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, jangan sampai ada dalam diri kita, di hati kita, yakni adalah sifat dusta di antara kita. Itu yang pertama, jemaah Jumat yang berbahagia, yang dapat merusak daripada amal sholat yang kita laksanakan. Kemudian yang berikut, amalan apa lagi? Ketika saudara kita misalnya rajin sholat, tapi dia masih tetap dicampakkan di neraka. Salah satu perbuatan bahkan pernah kita lihat atau bahkan pernah kita lakukan, misalnya, yakni adalah minuman keras. Dia sengaja minum minuman keras. Artinya minuman keras itu adalah minuman yang mengandung alkohol atau sesuatu yang menyebabkan dirinya dia lupa diri atau barangkali gila misalnya. Nah, kalau kita lihat jemaah Jumat yang berbahagia, bahkan dari kehidupannya itu dia menjadikan suatu rutinitas, suatu kegiatan aktivitas yang menjadi suatu kebiasaan, padahal dia tidak tahu bahwa minuman keras itu atau khamar dan sangat-sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga air. Kalau kita sudah minum dalam keadaan banyak, tidak mengukur kondisi tubuh kita misalnya, tidak terkontrol, kita mabuk, itu juga termasuk di dalamnya merusak daripada diri kita. Apalagi yang namanya kita kenali cap tikus. Ini pada saat saya tinggal di Poso itu, yang paling banyak di sana itu adalah cap tikus. Cap tikus. Cara mengambilnya ini ternyata saya lihat di sana itu adalah sama dengan menyaring, menetes berapa menit itu baru keluar tetesan. Itu yang diambil tetesannya sampai menjadi banyak. Cap tikus di sana. Apa yang menyebabkan setelah kita minum cap tikus ini? Ternyata ketika kita minum cap tikus ini, yang kita lihat lari sama dengan tikus juga modelnya, karena judulnya seperti itu. Jadi hati-hati jemaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Karena minum minuman keras itu atau khamar sangat dilarang dalam ajaran agama kita. Bahkan sumber daripada semua perbuatan maksiat. Satu perbuatan minuman keras ini kita laksanakan akan menimbulkan banyak perbuatan maksiat. Misalnya jamaah Jumat yang berbahagia, kita sedang minum, tiba-tiba hilang akal kita. Ketika kita jalan misalnya, kita lihat perempuan lawan jenis, karena tidak terkontrol, maka timbul niat setan kita itu adalah bagaimana caranya bisa memperkosa misalnya. Karena tidak ada lagi iman di dalamnya, karena dia penyebabnya adalah minuman tadi itu. Dia lakukan pemerkosaan itu tanpa diketahui oleh orang lain. Karena dia takut ketahuan kepada saudaranya, keluarganya atau tetangganya, maka dia lagi mencoba untuk membunuh. Dia bunuh itu perempuan daripada ketahuan, maka pada saat itu dia bunuh. Dan ini juga ada merupakan bukan cuma cerita, tapi sudah banyak kejadian jemaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, jangan sampai di dalam kehidupan kita masih tetap ingin mencoba-coba yang namanya minuman keras ini. Banyak contoh-contoh minuman keras. Insya Allah kita tanya kepada saudara kita yang mana-mana semua yang termasuk daripada minuman keras ini. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, untuk terhindar daripada ini, maka perhatikanlah senantiasa kita menjaga keimanan kita. Bagaimana cara menjaga atau memelihara daripada iman kita ini?
Ya, termasuk pada Jumat kali ini kita sama-sama saudara kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Insya Allah kita memasuki masjid yang kita cintai ini, melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah akan hilang dengan sendirinya. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan sholat, tapi dia juga masih tetap percaya yang namanya dukun. Nah, dukun ini adalah salah satu di mana kita itu ingin mengetahui ramalan yang diberikan kepada dukun tersebut. Padahal sesungguhnya itu yang mengetahui semua itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah percaya daripada salah satu keyakinan ini, dukun ini, maka kita termasuk daripada hamba Allah yang dikatakan musyrik atau syirik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mempercaya namanya seperti ini, tidak lagi mengharapkan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat kita. Karena sesungguhnya penolong itu yang mengetahui segala hal adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya semua ini jamaah Jumat yang berbahagia, kata Rasulullah SAW, solatnya diterima, tidak diterima selama 40 hari. Solatnya tidak diterima selama 40 hari, dan ini termasuk syirik dan merupakan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dijelaskan jemaah Jumat yang berbahagia, bagaimanapun besarnya dosa itu masih dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia sudah masuk dosa syirik, tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala manakala dia dalam kehidupannya senantiasa sengaja melaksanakan daripada perbuatan ini, kesyirikan ini. Oleh karena itu jemaah Jumat berbahagia, berhati-hatilah ketika kita mendatangi seorang dukun atau peramal, mempercayai ramalannya, maka kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala sudah melaksanakan daripada kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah Jumat yang berbahagia, dia rajin sholat, tapi dia masih tetap senantiasa membicarakan perilaku orang lain. Ingat kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian memakan daging sendiri misalnya? Itu yang dimaksud manakala kita sengaja mencari kesalahan orang lain, kemudian kita bicarakan perilaku orang lain di dalam kehidupan kita. Makanya yang termasuk salah satu orang yang rajin sholat masih tetap dicampakkan di neraka dalam kehidupannya ini. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hubungan kita terhadap sesama, silaturahim kita termasuk berkesempatan berbahagia ini yang selalu kita pupuk dengan baik, ternyata akan rusak sholat kita manakala salah satu perbuatan kita laksanakan ini kita lakukan karena tanpa sadar dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia rajin sholat, tetapi dia tidak memperhatikan daripada saudara-saudara tetangga kita yang tidak mampu atau orang miskin misalnya. Dia enak-enak makan bersama dengan keluarganya, kekenyangan, tapi dalam keluarga itu Bapak Ibu yang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih sekitar 40-an itu masih dianggap salah satu keluarga yang terdekat. Dia tidak pernah memperhatikan, dia tidak memberikan sedekah, makanan dan sebagainya. Ingat kata Rasulullah SAW, "Atadaruna anil muflis?" Disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapa umatku yang bangkrut di hari kiamat nanti?
disampaikan kepada sahabat. Kata sahabat, yang bangkrut itu adalah orang yang jatuh pailit, orang dipecat dari jabatannya, orang yang tidak diberi suatu kedudukan. Kata Rasulullah SAW, tidak. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, salah satu di antaranya itu adalah tidak memperhatikan daripada orang fakir miskin atau yang berhak menerima daripada zakat itu atau infak itu atau sedekah itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita nantinya dia nanti menuntut kepada kita sekalian di hari akhir nanti. Mereka menuntut betul bahwa mereka tidak pernah memperhatikan memberikan makan kepada saya misalnya. Maka sebuah harta kita, amal kita diambil orang yang tidak kita perhatikan selama kita hidup di dunia, maka kita termasuk bangkrut karena tidak ada pahala yang kita dapatkan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kesimpulan khutbah pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita betul-betul senantiasa menjadikan sholat yang kita laksanakan ini ada merupakan sholat yang bisa mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu bisa terjadi jamaah Jumat yang berbahagia manakala kemungkinan besar ketika dia melaksanakan sholat dia terlalu cepat sehingga tidak mampu membentengi daripada perbuatan-perbuatan yang saya sampaikan tadi itu. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangilah salatmu, kata Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah? Sesungguhnya dia salat tidak ada tumakninah, terlalu cepat jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, disinilah juga termasuk letak bahwa pelaksanaan sholat yang kita laksanakan itu betul-betul tidak ikhlas, tidak khusyuk, sehingga masih mampu tembus dalam diri kita perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kita di dalam kehidupan kita itu kita sendirian rugi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa manakala kita ingin membentengi diri kita dalam kehidupan kita, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat 5 waktu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu